Allah mengajarkan kepada kita untuk persiapan. Persiapan sebelum kaya, persiapan sebelum miskin, persiapan sebelum sakit. Ayat ini mengajarkan kita demikian, persiapan. Karena hidup ini karunia, maka manfaatkan karunia ini dengan baik supaya kalau nanti diambil karunianya, kita bisa mempertanggungjawabkan. Kan begitu. Tsumma yumitukum, kemudian kamu sekalian dimatikan. Tsumma yuhyikum, kalau cuma mati saja seperti pemahaman PKI, pemahaman komunis, oke lah, enggak apa-apa. Kalian mau bikin dunia ini seperti tempat kalian sendiri, surga kalian, enggak apa-apa. Tapi ingat, tsumma yuhyikum, kemudian kalian dari mati akan dihidupkan lagi. Itu masalah. Makanya orang yang punya pemahaman kalau ada kehidupan setelah mati, dia akan berhati-hati. Kalau dilihat dari ayat ini, makanya jangan pilih pemimpin yang tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Orang kalau tidak beriman kepada Allah, dia akan membuat kesalahan. Orang yang tidak percaya kepada akhirat, dia akan melakukan kesalahan. Dan kesalahannya bisa berbahaya. Karena kenapa? Lebih besar, karena dia tidak percaya ada pertanggungan jawab. Bahaya di situ. Kalau dikatakan oleh guru mulia begini bahasa lengkapnya, orang yang punya rasa takut itu orang baik. Jadi orang baik itu masih punya rasa takut. Dan orang yang paling baik, orang yang punya rasa takut kepada yang gaib, yang punya rasa takut kepada Allah, yang punya rasa takut kepada hari akhirat. Itu baru orang lebih baik. Makanya saya bilang tadi, jangan pilih pemimpin yang tidak percaya kepada akhirat. Itu bahaya. Karena dia mau bikin apa saja suka-suka dia. Karena dia tidak yakin kalau ada pertanggungan jawab di akhirat. Sejelek-jelek orang Islam, perlu dicatat ini, itu masih lebih baik daripada orang kafir. Karena kenapa? Orang Islam itu sejelek-jeleknya dia masih takut dengan akhirat. Waduh, ini bahaya nih. Kalau saya begini, besok nanti ditanya di alam barzah bagaimana, ditanya di akhirat bagaimana, kan pasti bagus. Tsumma yumitukum, kemudian kamu sekalian dimatikan. Tsumma yuhyikum, kemudian kamu sekalian dihidupkan kembali untuk dimintai pertanggungan jawab. Maka bagi orang-orang yang berbuat jahat, berbuat dosa, hati-hatilah karena nanti kalian akan hidup. Sementara bagi kalian yang berbuat pahala, berjuang, jangan putus asa, karena nanti kalian akan dihidupkan kembali. Dan pejuang ketika dihidupkan kembali, dia akan bahagia karena Allah akan sempurnakan pahalanya. Itu makanya kenapa para ulama, para mujahid, para pejuang-pejuang agama, para pendakwah, para nabi tidak pernah putus asa. Bahkan mati pun mereka tidak masalah. Kenapa? Karena mereka tahu tidak ada yang namanya kalah bagi orang beriman. Hatta mati pun adalah kemenangan. Tidak ada kata kalah. Peperangan fisik bagi seorang beriman, menang itu adalah menang, kalah itu adalah menang. Jadi tidak ada istilah kalah. Jangan dipikir orang beriman masuk penjara atau dibunuh atau gugur di medan laga itu kalah. Tidak. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan pernah mengatakan orang yang berjuang di dalam jalan Allah dan mereka mati, itu mereka mati. Oh tidak, mereka hidup. Mereka hidup. Coba kita lihat para pejuang kita. Mereka sudah gugur lama, para pahlawan, tapi mereka seakan-akan masih hidup. Nama mereka selalu diingat. Nama mereka selalu diingat, seakan-akan mereka masih hidup. Itu dalam ucapan, belum lagi pahala mereka mengalir ketika kita menikmati negeri ini dalam keadaan merdeka. Karena perjuangan mereka dulu, mereka dapat pahala jariah luar biasa. Jadi itu hidup.